Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam, yang saya hormati pengurus takmir Mushola Babus Salam, yang saya banggakan jamaah Bapak Ibu yang pada pagi hari ini kita telah melaksanakan jamaah sholat subuh bersama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat iman Islam, di mana di pagi hari ini kita bisa jamaah subuh bersama. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan sebuah kisah. Di sini ada sebuah kisah tentang silaturahim. Suatu sore pada hari Arafah, para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, jika di majelis ini ada orang yang memutuskan silaturahim, silahkan berdiri. Jangan duduk bersama kami. Ketika itu di antara yang hadir ada satu orang yang berdiri meninggalkan majelis. Tetapi tak berselang lama, orang itu kembali mendatangi majelis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, karena di antara yang hadir hanya engkau yang berdiri dan kemudian engkau pun datang dan duduk kembali, apa sesungguhnya yang terjadi? Kemudian ia menjawab, begitu saya mendengar sabdamu ya Rasul, saya pun segera menemui bibi saya yang telah memutuskan silaturahim dengan saya. Karena kedatangan mendadak saya tersebut, bibi saya pun bertanya, untuk apa kamu datang? Tidak seperti biasanya kamu datang kemari. Lalu saya menyampaikan apa yang telah engkau sabdakan tadi ya Rasul. Lalu bibi saya minta maaf untuk saya dan saya pun minta maaf pula. Setelah itu kami berdamai, lalu saya datang lagi ke majelis ini. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, engkau telah melakukan perbuatan yang baik. Duduklah. Rahmat Allah tidak akan turun ke atas suatu kaum jika di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, itu adalah sebuah kisah. Dari kisah ini tentunya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sebuah silaturahim, apalagi dengan saudara kita sendiri, itu sangat penting ya. Sama Rasul itu silaturahim harus dijaga. Nah, betapa indahnya hidup dalam bermasyarakat dengan memperbanyak silaturahim, melepas egoisme pribadi dan kelompok. Kemudian kita bisa memaklumi kekurangan dan perbedaan, serta kita juga bisa menghargai kelebihan kita masing-masing. Kita juga bisa bersatu dalam satu ikatan persaudaraan keluarga besar umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Dengan silaturahim ini pun berbagai masalah atau segala macam permasalahan akan dapat mudah diselesaikan. Jadi ketika kita memiliki kesalahan ya, ketika kita hanya bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni ketika kita dosanya kepada sesama umat manusia. Jadi bila mana kita punya
salah dengan orang lain, sebelum kita meminta maaf kepada orang tersebut, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Nah, di momentum ini, insya Allah di hari Sabtu ini adalah Sabtu Ramadan terakhir di tahun ini ya, 1444 Hijriah. Insya Allah di Sabtu depan itu sudah Idul Fitri. Nah, nanti di hari Idul Fitri ini kita bisa saling memaafkan. Ya, seharusnya ya sebelumnya pun kita bisa saling memaafkan, namun itu ada momentum yang baik ya, di mana kita bisa saling memaafkan hari raya Idul Fitri ya. Tujuan kita untuk beribadah supaya kita bisa ibadah kita di bulan Ramadan supaya apa, Bu? Supaya kita bisa nantinya di Idul Fitri bisa suci kembali ya, bebas dari segala dosa. Insya Allah ketika kita sudah menebus dosa kita dengan Allah ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan kekhilafan, kita melakukan maksiat ya, insya Allah kalau kita dosanya karena kita lalai dengan diri kita sendiri dan karena Allah, kita mohon ampun yang benar-benar insya Allah diampuni. Kemudian ketika kita punya salah dengan orang lain, kita wajib meminta maaf terlebih dahulu. Sebelum kita meminta maaf itu, kita tidak akan diterima ya, walaupun sebesar apapun usaha kita untuk mohon ampun kepada Allah. Nah, selain itu dengan silaturahim, seseorang juga akan meraih keberkahan hidup sekaligus dilapangkan rezekinya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya, silaturahim wa husnul khuluqi wa husnul jiwari yungamironi biro wa yazina wa yazidani fil a'mar. Yang artinya silaturahim, berakhlak yang baik dan berbuat baik kepada tetangga dapat meramaikan perkampungan dan memanjangkan umur. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Dari hadis ini jelas bahwasanya ketika kita silaturahim, menyambung tali silaturahim dan kita berakhlak mulia, berbuat baik di lingkungan kita, insya Allah kampung tersebut atau lingkungan tersebut akan ramai dan umur kita pun akan dipanjangkan ya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, man syarahu an yubsatu alaihi rizquhu aw yunsa'a fi asarihi fal yasil rahimah. Artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kedua hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika kita menyambung tali silaturahim, maka kita akan dilapangkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya. Nah, ketika kita berusaha menyambung tali silaturahim, kemudian dalam bermasyarakat, dalam kehidupan kita ada permasalahan, bahkan ada yang sengaja mengadu domba kita atau biar kita terpecah belah, kita terputus tali silaturahimnya, maka orang tersebut, bukan kita yang ini, tapi orang tersebut yang sengaja mengadu domba itu berarti sengaja memutus tali silaturahim seseorang. Itu pun di sini dijelaskan ya. Karena itu takutlah dengan akibat dari perbuatan memutus tali silaturahim. Dalam sabda Rasulullah yang artinya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ketika kita memutuskan tali silaturahim, maka
balasannya apa bagi para pelaku? Ada balasan di dunia dan berikut dosa yang disimpan untuk di akhirat. Berarti double ya, balasan yang langsung disegerakan di dunia dan ada balasan yang disimpan untuk di akhirat. Jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Jadi bila mana kita pernah berbuat salah kepada orang atau kita pernah disalahi orang ya, walaupun kita tidak salah ya, sebaiknya kita meminta maaf ya, walaupun kita tidak salah. Supaya apa? Supaya tali silaturahim kita bisa tetap terjaga. Kadang saya sendiri pun ketika tidak salah, biasanya apa? Aku salah beoleh bubuh, ngapura. Biasanya gitu. Saya sendiri pun kadang seperti itu. Jadi kenapa kita seperti itu? Karena kita Egois. ya egois kan ya. Kita kalau bisa ya kita bisa meminta maaf terlebih dahulu walaupun tidak salah. Ya kita belajar bersama-sama untuk bisa saling memaafkan satu sama lain. Kita merendahkan ego kita masing-masing. Kita menghargai orang lain. Ya, di sini pun saya menyadari bahwasanya saya sendiri saya pribadi banyak kesalahannya. Sebelum saya akhiri, bila mana saya ada tutur kata yang salah selama saya menyampaikan di awal Ramadan hari Sabtu pekan pertama sampai pekan terakhir ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Ibu nggih, ya Pak. Saya juga mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah membimbing kita sebagai kaum muslimin akan menjadi orang-orang yang dapat menjaga tali silaturahim dan meraih manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.